Oke, baik. Nah, Pak, ini ada yang menarik sekali nih. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa sudah ditemukan salah satu gunung berapi di bawah laut di kedalaman 2000 meter di daerah Sangieta Laut begitu. Dan itu diperkirakan tinggi gunung berapi tersebut sekitar 3000 meter. Jadi di kedalaman 2000 meter tingginya pun sekitar 3000 meter. Dan dikatakan masih banyak gunung-gunung berapi di bawah laut ini yang belum terdeteksi karena minimnya alat-alat ya, untuk... memang sebetulnya kita beberapa kita punya gunung api bawah laut ya. Ada namanya Emperor of China di Nusa Tenggara juga. Ada Bonawuhu dan Submarine di Sulawesi Utara. Tetapi begini ya, pernah juga ada isu gunung api yang demikian tingginya di Bengkulu saat itu. Kita mengklasifikasikan gunung api, misalnya gunung api tipe A, paling tidak pada tahun 1600 dia meletus. Nah, kalau ada orang mengatakan ada gunung ditemukan di bawah laut sangat tinggi, pertanyaannya adalah dia harus sering meletus. Dan dari tahun 1600, baik gunung api yang katanya besar sekali di Bengkulu maupun besar sekali di Sulawesi Utara, itu tidak tercatat adanya letusan. Pertanyaan kemudian adalah, apakah itu betul-betul gunung berapi? Bisa saja di daerah Sulawesi Utara banyak sekali tembusan-tembusan gas dan sebagainya yang mencirikan seperti ini Bonawuhu tadi dan kemudian Submarine Volcano. Memang ada tembusan gas yang mencirikan di situ adalah gasnya vulkanik. Tetapi dengan suatu bodi yang besar dan tinggi, belum tentu itu merupakan suatu gunung api aktif. Banyak. Ada Cikuray, Gunung Cikuray di Garut. Gunungnya tinggi sekali dibanding dengan Guntur dan Papandayan. Justru Cikuraynya itu adalah gunung api yang tidak aktif. Nah, ini harus hati-hati. Hasil riset ini tidak harus langsung dipublish. Kita harus juga dicerna betul-betul apakah betul ini gunung api. Diteliti terlebih dahulu. Diteliti dulu. Kalau saya mengatakan itu karena saya pejabat yang menangani itu dan salah, ya kan? Saya bisa dipenjara. Ya kan? Tetapi kalau penelitian tidak bisa begitu, just penelitian. Tetapi hati-hati, hasil penelitian itu, ya kan, perlu dirilis andaikan sudah ada bukti-bukti yang nyata. Karena seluruh penelitian, hasil penelitian tidak selalu, ya kan, yang belum nyata betul ini berdampak positif kepada masyarakat. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan dini begitu ya. Dengan ketinggian 3000 meter, itu bisa dibayangkan. Seperti apa meletus nanti kan? Sedangkan kami tidak mencatat sejak tahun 1600 tidak ada letusan di daerah itu. Please be careful about that. So jadi alangkah lebih baiknya kalau kita meneliti atau mempertanyakan lagi lebih dalam mengenai penelitian tersebut begitu ya. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan. Baik, next question to Iguchi Sang. How do we know there will be a volcano eruption? Is there a sign, an alert, a warning? Yes, the volcanic eruption is a natural phenomenon. To the underground magma is extruded to the ground surface. So it must have the precursor phenomenon to the volcanic earthquakes and volcanic ground deformation and also the increase of the temperature. Also the increased temperature. Because the magma is very high temperature. For example, 1000 degree like this. And also the precursor gas emission or the change of the composition of the volcanic gas. So the within this, for example, the magma is intruded in the crust in the volcanic body. If the volcano the very quiet before, in such a case, the magma must destroy volcano to move to the ground surface. So in this case, the magma fractured, destroyed the volcanic body, and many volcanic earthquakes occurred. And also, this is the same. The magma is included in the volcanic body, and also the volcanic body inflated
sometimes it's very small deformation, and also the big deformation. Okay, is there any natural symptoms around us that we know, oh, maybe there will be a volcano eruption or something? Maybe the birds, Yeah, the most easily to understand the increase in the fumarolic gas. For example, if the volcano was very quiet before, but when the fumaroles appeared from the summit on the flank, this may be one of the precursory signs of the volcanic eruption. And also there is some example in Japan, and we have a lot of the air panas. Oh, okay. Baik. Yep. Hot water. Yeah, hot water. Yeah. So that sometimes the temperature of the hot water change rapidly. And sometimes no water. No water. Yeah. We have a lot of well to pick up the water. Sometimes the water level is up, and the water level suddenly down. Sinking. Yeah. Okay. This may be the effect of the pressure into the intruded magma. The underground water is very sensitive to the underground pressure. Oh, we would like to know what is actually the strategies that have been taken by Japan to minimize the volcano eruption. Maybe we need to know this to learn something from Japan. This is the most important part. Comparing the Japan and Indonesia, the volcanic eruption itself is quite similar to each other, but the circumstances, the conditions are very different. In Indonesia, a lot of people still living near the nearby, and also the instrumentation for the monitoring volcanoes are still different. Of course, Japanese system still developed, and it's in the quality and also the number. Also, we still develop in the Japanese system. And for example, I'd like to talk about the Sakurajima volcano case in Japan. We constructed underground tunnel to monitor the ground deformation of the volcano, so that we can detect the precursory ground deformation, the inflation immediately before the explosion. That we can detect in Japan. Of course, underground tunnel very expensive, and also it is very difficult to directly apply to the Indonesian volcano. So the underground tunnel very expensive. But this is why we install underground tunnel. This is to reduce the noise. The idea of the reduce of noise is very important. It is applicable to Indonesian volcano. Okay, so actually the method is applicable in Indonesia because the volcanic eruption is quite similar between Japan and Indonesia. Okay, so how long you've been working together with Pak Surono for developing and experiencing this method? Yeah, because maybe there is no limitation. No limitation. This is the final target for the level of the evaluation of the Indonesian activity increase step by step. We reach at this step, and also that we can aim the next step. But the collaboration between with Indonesia is also very beneficial for us in Japanese side, because Indonesia is the greatest country of volcanoes in the world. There are many experience and many volcanic phenomena, and these phenomena in Indonesia is very applicable to Japan for Japanese volcanoes, because characteristic Indonesia Japan
very similar. Easily to apply. Our method is also applied to Indonesia. And Indonesian method also applied to Japan side. I'm curious about the signals nih, Pak Surono. Signals, Ibu Cisang. Alert, warning, siaga. What does that mean? Kita punya tahapan normal, waspada, siaga, dan awas. Artinya mungkin normal memang gunungnya memang dalam kondisi normal, ya kan, aktif tetapi dia tidak menunjukkan gejala-gejala akan meletus. Kemudian waspada, ini mulai ada suatu gejala-gejala yang abnormal gitu kan, kewaspada. Pada saat siaga, nah ini bergantung dari tingkat ancamannya. Berarti gunung ini semakin intens kegiatannya, berpotensi akan meletus. Kalau meletus, ini tingkat ancaman bahayanya sangat luar biasa. Oleh karena itu ada beberapa gunung api yang wilayahnya pada saat siaga saja harus kita ungsikan, misalnya masyarakatnya. Seperti terakhir pada tahun 2007 kita mengungsikan hampir 15.000 di sekitar Kelut, daerah Kabupaten Kediri dan Blitar. Namun ada juga yang sampai sekarang ini gunung api itu sudah meletus sejak tahun 2007, ya kan? Namanya Gunung Ibu. Saya ingat sekali saya naikkan kegiatannya siaga itu tanggal 21 April tahun 2007. Sekarang belum berhenti sampai sekarang. Tetapi statusnya masih siaga, ya kan, di Halmahera ini gunung. Sudah meletus tapi tetap siaga karena ancamannya tidak begitu berbahaya dibanding dengan Kelut misalnya waktu itu jika terjadi explosive eruption, ya kan. Ada juga gunung begitu awas, itu tidak ada tawaran lain bahwa daerah-daerah yang berpotensi ancaman bahaya tinggi kita ungsikan. Oleh karena itu bahwa pada saat gunung api dalam kondisi awas, kami mengungsikan jauh hari sebelum letusan itu terjadi. Dan bahwa bisa saja pada kondisi awas ternyata gunung itu tidak meletus kemudian balik lagi ke rumah masing-masing. Ini karena kita pada saat kita bicara dengan nyawa, kita adalah tawarannya zero tolerance for safe life. Ini tujuan kita sebetulnya kan, karena satu kuncinya ya, ilmu dan teknologi tidak ada satupun yang bisa melawan kemauan alam kan. Yang kita yang harus mengikuti kan kemauan alam. Oleh karena itu gunung api yang sudah sekian ratus tahun memberikan suatu kesuburan, keindahan dan sebagainya, ya kan. Mari kita jeda sedikitlah, mengungsi mungkin hanya 1 bulan 2 bulan. Puluhan tahun dan ratusan tahun kita nikmati hasil dari letusan tersebut. Oleh karena itu, kepada teman-teman smart people, tolong ini juga sharing kepada masyarakat yang lain. Apa yang ingin Bapak sampaikan, khususnya untuk mensosialisasikan mengenai metode penilaian aktivitas gunung api ini? Janganlah heran dan terkejut kalau di Indonesia suatu saat terjadi letusan gunung api. Karena smart people, saya akan terkejut kalau smart people itu terkejut ada letusan gunung api di Indonesia. Karena kita memiliki gunung api terbanyak di dunia, ya kan? Dan saya mohon kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api, terutama pemudanya dan sebagainya, bahwa kitalah yang harus mengikuti kehendak alam. Bukan kita memaksakan kehendak kita kepada kehendak alam. Manakala gunung api sedang meningkat aktivitasnya, kalau kita harus mengungsi, marilah kita respect terhadap alam, kita mengungsi. Kalau kita sudah memaksakan kepada kehendak alam, maka kita sebetulnya sedang rame-rame membuat bencana. Be careful. Baik, terima kasih sekali Pak Surono. Nah, smart people itulah yang harus Anda perhatikan. Mungkin tidak ada salahnya juga apabila Anda menyaksikan Iptek Talk kali ini, Anda juga bisa mensosialisasikan message ini kepada smart people yang lainnya. Jadi kita harus waspada sekali lagi dan bersahabat dengan alam, itu tadi Pak Surono. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Surono. So, Masato Iguchi, thank you so much for coming. Thank you so much for our discussion. Ya. Oke, and juga untuk Anda smart people, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Smart people, terima kasih Anda sudah menyaksikan Iptek Talk untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Cintailah terus dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jangan pernah bayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, saya Ririn Agustarini. Salam Iptek Talk.